Halo Sobat Film semua, balik lagi dengan saya Rian di Film Base Channel. Jika kalian sudah menonton video kami sebelumnya yaitu The World Heroes Mission Part 1, ini adalah The World Mission Part 2. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya jika kalian menyukai konten-konten seperti ini. Selama penerbangan, mereka memberitahu Asosiasi Pahlawan Dunia tentang semua yang telah mereka temukan dan niatan mereka untuk menghentikan agensi Human Rights. Di tim Oteon, Burning menyarankan untuk membantu Todoroki, tetapi Endeavor mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak punya waktu dan harus tetap tinggal untuk menangani bom. Endeavor memberikan kepercayaan yang sangat tinggi kepada anak didik peserta magangnya. Keempat pahlawan itu telah sampai di markas Human Rights. Rody yang hendak mendaratkan pesawat dicegah oleh Deku, Todoroki, serta Bakugo. Mereka bertiga langsung melompat dari pesawat untuk menuju markas Human Rights. Di sana, mereka bertiga langsung disambut dengan tembakan oleh anggota Human Rights. Namun tiga pahlawan masa depan ini mampu mengalahkan mereka. Sedikit demi sedikit, Deku dan Todoroki berhasil memasuki pangkalan. Sementara Bakugo tetap di belakang mereka untuk mengalahkan musuh terakhir. Sementara itu, Rody mengabaikan peringatan dari Deku CS dan dengan sembarangan mendarat di hutan terdekat. Sebenarnya Rody juga ingin membantu, tetapi dengan cepat ia ditangkap oleh tentara Human Rights. Setelah Bakugo mengalahkan musuh terakhir, dia kemudian dihadang oleh musuh yang cukup kuat yang bernama Serpentor. Bakugo tampak kesulitan untuk mengalahkan musuhnya kali ini. Awalnya Bakugo mampu meledakkan batu di sekeliling dan mengenai Serpentor. Sayangnya, Serpentor menggunakan trigger untuk keluar dari puing-puing. Bakugo kemudian membantingnya ke dinding gua untuk melumpuhkan gerakan Serpentor. Sekarang, setelah Serpentor terjebak, Bakugo menembakkan Grenadier Brace dan kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Serpentor dengan super move Weather Impact-nya sebelum dia pingsan karena kehabisan darah. Sementara itu, Deku dan Todoroki yang telah berhasil menembus pertahanan Human Rights. Namun, Todoroki meminta Deku maju duluan, dan dia tetap tinggal untuk menahan serangan anggota Human Rights. Begitu Todoroki mengalahkan mereka, dia berhadapan dengan pengguna bakat raksasa yang dikenal sebagai Leviathan. Todoroki menggunakan bakat separuh dingin dan panasnya untuk menghentikan Leviathan. Tetapi penjahat itu tahan terhadap serangannya karena bakatnya yaitu Helical Sight. Leviathan mengalahkan Todoroki dan menghancurkannya ke sungai di bawah tanah, di mana dia menggunakan bakatnya untuk mengendalikan aliran air. Untungnya, bagi Todoroki, dia memperhatikan bahwa sungai bawah tanah yang membawanya ke air terjun di luar memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari genggaman Leviathan dan membekukan air terjun itu, menjebak penjahat Leviathan dengan Fraser Hawk Wave. Saat terjebak oleh Leviathan, Shoto memusatkan sisi kirinya dan menggunakan aliran api untuk mengalahkan Leviathan dengan menggunakan super move jet killingnya sebelum dia dan penjahat jatuh dari air terjun. Sekarang satu-satunya pahlawan yang tersisa di dalam markas Human Rights yaitu Deku yang telah ditunggu oleh Fleckton. Perang argumen terjadi antara Deku dan Fleckton. Fleckton mengungkapkan kenapa orang yang memiliki bakat harus mati. Hal ini dikarenakan makhluk yang tidak memiliki bakat dapat hidup dengan damai tanpa harus khawatir diganggu dengan pengguna bakat yang lain. Menyadari bahwa Deku tidak dapat melakukan apapun untuk merubah pikiran Fleckton, kemudian dia membalas dengan menyerang Fleckton dengan Sento Louis Smash. Tetapi dia mengetahui bahwa Fleckton adalah refleks, serangan apapun akan terpantul dan kembali kepada kepemiliknya. Deku menyerang Fleckton dengan Downward Smash Air Force, tapi itu terpantul kembali kepadanya lagi, dan setiap pukulan dan tendangan yang dipantulkan kembali ke arahnya yang diikuti oleh serangan laser yang menembaknya beberapa kali dan melukainya dengan parah. Saat Deku terbaring di tanah dengan pendarahan hebat, Fleckton menunjukkan layar monitor ke Deku, di mana dia melihat para pahlawan di antaranya ada teman sekelasnya Deku melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Human Rights. Lalu Deku mencoba bangkit untuk terus bertarung, tetapi luka-lukanya terlalu serius, jadi dia jatuh ke tanah lagi. Secara mengejutkan, Rody tiba-tiba muncul dan mengangkatnya.
Rodi memastikan bahwa semuanya baik-baik saja dan mengambil kunci penonaktifkan bom dari Deku. Tampaknya dia bersiap untuk mengkhianati Deku setelah membuat kesepakatan dengan Humarais untuk tidak meledakkan bom Oteon dengan imbalan menyelamatkan saudara-saudaranya. Deku mencoba meyakinkan Rodi bahwa mereka masih bisa menang, tetapi Rodi mengatakan itu tidak akan membuahkan hasil dan dia hanya ingin memastikan keluarganya aman. Saat Rodi akan memberikan kunci pelucutan senjata ke Fleckton, tiba-tiba Deku melihat Pino mengintip dari balik sweaternya. Dia kemudian mengingat percakapan yang mereka lakukan beberapa hari yang lalu, di mana Rodi mengungkapkan bahwa Pino sebenarnya adalah bakatnya. Pino adalah perpanjangan dari dirinya sendiri yang menunjukkan sifat yang sebenarnya dari Rodi. Meskipun dia menganggap bakat itu memalukan, namun Deku mengatakan itu adalah bakat yang hebat. Menyadari itu adalah tipuan, atas perintah Pino, Rodi melempar kunci penonaktifan ke udara dan membuat Fleckton lengah, sehingga memungkinkan Deku untuk menyerangnya. Saat itulah Rodi berlari ke ruang kontrol untuk menjinakkan bom. Marah karena dibodohi, Fleckton kemudian mengaktifkan kembali pertahanan laser ruangan untuk menembaki mereka berdua. Rodi berhasil menghindari beberapa tembakan, tetapi pada akhirnya dia terluka parah oleh salah satu serangan laser itu. Namun, dia terus berusaha untuk menonaktifkan bom, sementara Deku masih melawan Fleckton. Lalu Rodi berhasil sampai ke komputer, tetapi akhirnya pingsan karena kehabisan darah sebelum memasukkan kunci penonaktifkan bom. Kemudian Fleckton mengejek Rodi karena gagal seperti ayahnya. Mendengar hal itu, Deku langsung menyerang Fleckton. Tak disangka, serangan Deku mulai dirasakan oleh sang villain. Ternyata, kekuatan refleksnya Fleckton sudah mencapai batasnya. Sekarang pertarungan Deku dan Fleckton mulai seimbang. Deku yang menyadari bahwa bakat pemantul Fleckton sudah mulai lemah, langsung melancarkan serangan bertubi-tubi hingga membuat Fleckton kewalahan. Deku yang mengingat perjuangan teman-temannya langsung mengaktifkan One for All Full Core 100% dan melepaskan kekuatan itu ke Fleckton, namun masih bisa ditahan. Lalu dengan semangatnya yang tersisa, Deku menggunakan super move United States of World Smash dan menghempaskan Fleckton hingga terkapar. Setelah mengalahkan Fleckton, Deku berlari ke bawah untuk membantu Rodi. Dia tiba di ruangan kontrol dan menemukan bahwa Rodi masih hidup, serta Pino telah berhasil memasangkan kunci penonaktifkan bom hingga menjinakkan semua bom dan menyelamatkan dunia. Keesokan harinya, semua anggota Humarais yang masih hidup telah ditangkap, termasuk petugas polisi. Bom-bom telah dilepas dengan aman dan para pahlawan yang terluka dirawat dengan perawatan medis di rumah sakit. Recovery Girl pun datang untuk menyembuhkan Deku, Bakugo, Todoroki, dan Rodi telah bertemu lagi bersama dengan adik-adiknya. Setelah pulih dari luka-lukanya, para anggota Endeavor Agency bersiap untuk kembali ke Jepang. Ketika mereka hendak naik ke pesawat, Rodi muncul di bandara untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Deku. Meskipun dia berpura-pura senang melihat Deku pergi, namun reaksi Pino menunjukkan bahwa dia akan merindukannya. Deku dan Rodi mengucapkan selamat tinggal yang penuh air mata satu sama lain, dan film pun berakhir.